Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas bagi sobat-sobat ahli zikir nafas semuanya. Semoga Allah menguatkan kita dengan hembusan nafas Ar-Rahman. Pada video pertama kami ini, kami akan membahas tentang hakikat nafas. Apakah nafas hanya sekedar tiupan udara yang keluar masuk pada hidung dan mulut kita saja? Nafas adalah wujud dari hasrat, keinginan, harapan, dan cita-cita. Tiupan dari hasrat tersebutlah yang keluar dari nafas kita. Nafas akan bertiup berupa huruf-huruf. Huruf-huruf tersusun menjadi kata-kata. Susunan inilah sama halnya dengan susunan unsur-unsur yang menyusun jisim pada manusia. Nafas terbit dari hati manusia. Jika hati tersebut dikuasai oleh kegelapan jiwa, maka kata-kata yang akan tersusun adalah manifestasi dari hasrat nafsu hewani. Lalu, apa pula yang disebut dengan nafsu hewani? Syekhul Akbar Ibnu Arabi menjelaskan nafsu dengan dua pembagian. Yang pertama nafsu hewan buas dan yang kedua nafsu hewan ternak. Nafsu hewan buas selalu mendorong manusia untuk bersifat ujub, takabur, ria, dan dengki. Dengki adalah perasaan yang ingin melihat orang binasa. Dan dari nafas orang dengki ini jugalah yang menjadi ain bagi manusia yang lainnya. Yang kedua adalah nafsu hewan ternak. Nafsu hewan ternak adalah nafsu yang selalu mendorong manusia untuk lalai, malas, dan dorongan-dorongan nafsu seksual, dorongan untuk mengumpulkan harta dan sebagainya. Inilah kenapa ketika kita menerima kata-kata yang terbit dari jiwa yang gelap, atau saat kita mengeluarkan kata-kata saat dikuasai oleh hawa nafsu atau amarah, nafas kita selalu terasa berat, sempit, bahkan terasa panas. Dan hal tersebut akan meninggalkan goresan-goresan di hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya di antara kata-kata itu adalah sihir. Berdasarkan hadis tersebut, kita juga bisa memahami bahwa kata-kata akan mempengaruhi nafas. Nafas dari pendengar yang mendengar kata-kata tersebutlah yang disebut dengan sihir. Jika kata-kata tersebut berasal dari kata-kata yang bercahaya, maka kata-kata tersebut akan menerangi setiap jiwa dari penerima kata-kata tersebut. Ketahuilah wahai sobat ahli nafas, bahwa goresan-goresan nafas kita tersimpan di dalam hati dan akan mempengaruhi jiwa kita dan perbuatan kita di masa depannya. Bahkan goresan tersebut akan terbawa sampai kehidupan akhirat kita. Maka dari itu, para ahli zikir nafas sentiasa menjaga dirinya dari goresan-goresan yang diakibatkan oleh jiwa yang gelap, sehingga jiwa tersebut akan kembali kepada fitrahnya. Nah, mengenai fitrah jiwa manusia ini, insya Allah kita akan bahas lebih mendetil di video kita yang berikutnya. Jika jiwa kembali kepada fitrahnya, maka pada hakikatnya nafas kita berasal dari hembusan nafas Ar-Rahman. Nafas Ar-Rahman adalah gerak dari Rahman itu sendiri yang bertajalli dengan asma-asma dan sifat-sifatnya. Dari nafas Ar-Rahman inilah segala sesuatu tercipta dan menjadi rahasia bagi hamba-hamba. Ilmu huruf Isawi berasal dari ilmu nafas, karena ilmu Isawi adalah ilmu dari huruf. Nabi Isa alaihi salam dianugerahi tiupan, yakni udara yang keluar dari rongga-rongga dada atau kalbu yang menjadi ruh bagi kehidupan. Ketika huruf-huruf tersebut tersusun, kehidupan indrawi bermanifestasi dalam dimensi makna. Nah, inilah yang disebut dengan kehadiran ilahiyah untuk alam semesta. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki entitas-entitas untuk mewujud dari kata kun, maka mereka pun menjadi dan memanifestasi dalam bentuk entitas-entitas. Dan demikian, kalam ilahi adalah hal yang pertama yang dipahami
dari Allah oleh entitas-entitas. Yang dimaksud entitas di sini adalah makhluk-makhluk dan manusia sendiri. Jika kita ingat kembali firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hijr ayat 26, maka apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya dan telah kutiupkan di dalam dirinya sebagian dari ruhku. Tiupan itulah yang dimaksud dengan nafas Ar-Rahman, yang dengannya Allah menghidupkan dan memunculkan iman. Rasulullah SAW, sang pembuat syariat, bersabda, sesungguhnya nafas Ar-Rahman mendatangiku dari arah Yaman. Nafas Ar-Rahman tersebutlah bentuk tajalli keimanan di dalam kalbu mukminin, dalam formasi hukum yang menjadi syarat-syarat sendi-sendi kehidupan kita. Dengan tiupan nafas Ar-Rahman juga Nabi Isa menghembuskan tiupan nafas tersebut pada makhluk yang mati dan juga burung dari tanah liat. Lalu dengan izin Allah mereka pun hidup. Dengan demikian pula di akhir zaman nantinya, ketika Nabi Isa diturunkan, dengan tiupan itu juga dan izin Allah mematikan tentara-tentara Dajjal. Begitu halnya dengan nafas mukminin. Ketika nafas Ar-Rahman bertajalli ke dada mukminin, satu tiupan pertama akan mematikan tentara-tentara nafsu hewani, dan tiupan yang lainnya akan menghidupkan hati yang mati. Baik sobat ahli nafas, demikian video singkat penjelasan tentang hakikat nafas kita. Karena kita terbatas untuk membahas lebih dalam, lebih panjang, so silakan sobat-sobat ahli nafas mendalami rahasia ini kepada mursid-mursid yang sobat menuntut ilmu kepadanya. Silahkan subscribe dan bunyikan lonceng untuk video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.